Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala asrafil sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'dah. Yang kami muliakan para kiai, para tuan guru, para asatid, para sesepuh tokoh masyarakat bil khusus takmir masjid Jami Al-Hijrah dengan seluruh pengurusnya, jamaah hadirinul hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi malam nyampe Palembang jam 1, Pak. Ya, perjalanan sama wong rumah dari kemarin di pesantren Kudus Yambul Menawan ke Semarang langsung ke Palembang. Jalan dari Pematang Panggang sampai Palembang yang rusak itu. Kalau ke Lampungnya bagus. Jadi ciri-ciri masuk Palembang tuh jalannya rusak itu. Yang mulai dari Jambi ke sini masuk Palembang rusak, yang mulai dari Lampung Pematang Panggang masuk Palembang rusak. Ya. Mudah-mudahan bukan tando kan, wong kita ini rusak galau. Jalan tuh tidak ada rusak nian, cuma tokak tuging wae kan. Payah jadi gitu nak ngelak gitu. Iya. Kami ini wong Palembang aslinya, cuma 2006 lah merantau ke Jakarta, pindah ke Kalimantan Timur, lama di sana. Sekarang balik ke Jawa, ya kena dapat amanah dari mertua kan, untuk ngurusi anaknya kan, ngurusi cucung-cucungnya, ya udah itu pindah ke Jawa. Jadi di Jawa sekarang stay-nya. Men asli Palembang, ya, asli Palembang. Insya Allah tidak hilang, ya, logat Palembang itu tidak hilang. Iya, tidak luntur tidak aja. Alhamdulillah baca silaturahim dengan Bapak Ibu jamaah pagi hari ini. Karena kita ini banyak berjalan, banyak nyingok tempat wong lain, banyak nyingok cara wong lain. Alhamdulillah lah Palembang ini tidak kalah, ya. Soal agama itu tidak kalah. Semangatnya masjid masih ramai kapan subuh dah. Masih ada wong yang galak ngisi cawisan, masih ada yang galak ngisi pengajian. Di mana-mana alhamdulillah. Jadi Palembang ini tidak kalah. Kalau Kalimantan Timur semaraknya memang luar biasa. Tidak kati hari-hari yang tidak ada cawisan, tidak kati pengajian. Pengajian nak subuh, habis sembahyang zuhur, habis maghrib, habis isya lagi, tambah selawat, burda dan segala macam sampai jam 11, jam 12. Tidak kati malaknya wong itu dengan agama. Mungkin di sini adalah dikit-dikit malak dak. Pan ustadznya dak lemak dikit marainya. Ada kuentilang undang ustadz itu. Ceramahnya lemak nih. Tak lemak tuh orang Palembang tuh enggak lemak, enggak galak dipakainya. Nah, ini penyakit kita di sini gampang malak dengan agama ini. Anget-anget tai ayam aja. Ya, awal-awal semangatnya, giliran lah sudah laju dikit bubar. Ya, pengajian cak iyo nian. Payo buat pengajian. Habis pengajian 3-4 kali datang, jamaahnya yang hilang, ustadznya dewean. Nah, Palembang mah itu gato-gato. Dulu udah tahu kan sekarang, caknya masih. Iya. Nah, kita tuh ada rumusan makla tuh lah, masih makla tuh lah, masih maklamo tuh lah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kaidah tasawuf ada istilah awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah.
Karena ayat yang diturun ke Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menurut Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan sahabat Nabi, ya, penafsir Quran pertama kali. Namanya tafsir Ibnu Abbas, bahwa makna liya'budun di situ maknanya illa liya'rifun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku, kata Allah. Nah, yang jadi masalah kita nilai tercogok di dunia ini, ada yang 60 tahun, ya Pak? Ada yang buat pensiun. Ya, kalau guru misalkan 63, pegawai 58, misal ke segala macam. Belum juga kita kenal dengan Tuhan yang jadi ke kita ini. Mak manonian Tuhan itu. Yang aku sembahyang itu, nah yang aku sholat, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata ke aku sembahyang, ibadah, hidup, mati untuk Allah yang punya langit bumi. Cuma kita tidak kenal dengan Tuhan. Mana ceritanya? Ada ustadz nah hebat, mak ini, cuma kita tidak kenal. Dengar nama ya baik. Tahu ceritanya, tapi tidak pernah ketemu dengan uangnya. Itu namanya apa Pak? Ngotai. Ngotai. Jadi kita Allahu Akbar. Iya nih apa Tuhan Maha Besar itu. Kenapa masih pening pala kita? Enggak cek duit pening. Bini marah pening. Ujinya Tuhan Maha Besar. Namun nyata ke Allah Maha Besar, kati lagi yang besar selain Allah. Tegak utang, tegak masalah, tegak penyakit, kati hilangnya loh. Yang ada Tuhan itulah. Makanya dalam ilmu tarekat itu ada zikir tauhid la ilaha illallah itu harus ditakkidkan, dikuatkan. La ilaha illallah. Katik nian yang pacak nyembuh ke penyakit kecuali Allah. Katik nian yang pacak ngidup ke mati ke kecuali Allah. Katik nian yang pacak ngayo miskin ke kecuali Allah. Katik nian yang pacak ngelunas hutang kecuali Allah. Jangan bersandar dengan sesuatu selain Allah. Aku bersandar dengan Pak Haji. Pecaknya Pak Haji ini wong baik. Adalah duitnya. Datang kita ke rumah dia, Pak Haji nak perasan aja kita. Uji Pak Haji, maafnya Ustaz, bukan nak elak ngenjuk. Kemarin lah didului wong. Kemarin lah didului wong. Dah baca kita berharap. Makhluk. Bukan nak galak mantu. Kata duit. Mana do? Kalah. Segitu-gitu kan mak itu, Pak. Oh ya aku ini bukan nak galak mantu, masjid kata duit. Mana do? Belum tentu. Biasa gitu nih, mudah haji itu, kau ini mana aku ada duit, gampang lah itu, ku haji ke, kau ini ku umroh ke, mendapat duitnya, lebar, hilang dia, mana mang cek sih kau, haji lagi ceritanya, habis semuanya, masya Allah. Nah bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, jadi jangan sampai kita terbudi, sampai dikatakan oleh Allah subhanahu wa taala dalam Quran. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu. Ada orang yang ngomong kami ini beriman dengan Allah, dengan hari akhir. Uji Tuhan, kamu tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Kamu tidak beriman. Ngapa? Karena mulut baik ngomong tuh Tuhan tuh maha besar, Tuhan tuh maha sayang, Tuhan tuh maha baik. Cuma hatinya galak kacau. Bayo, kita ini kan galak lebih besar ke sebab daripada Tuhan. Contoh, kawan sebelah tuh kemarin tabrak mobil mati. Cerita tabrak mobilnya itu yang dibesak-besak ke. Mun kita nutup dengan la takdirnya nian, selesai kawin. La takdirnya nian. Makanya habis sembahyang tuh kiai-kiai kita dulu, yai-yai kita, wong-wong tua kita dulu ngomong, baca wa huwa ala kulli syai'in qadir. Galo-galo gawe lah ditetapkan oleh Ta'ala takdirnya, Pak. Ya, Pak. Bini wong mana bini? Karanganyar. Nah, Karanganyar. Dak ada ditakdirkan dengan wong Jawa. Kita wong Palembang takdir dengan wong Jawa. Nah, takdir dak baca gawe itu. Nah, mun pacak milih main hari, dah lemak bini tetangga weji kita daripada bini kita. Mun pacak milih, dah baca kau itu. Letak, takdir sama dengan bini kita meluat ige katanya.
Dapat ngani katanya kan. Mentau mak itu dengan pacarku dulu baik katanya. Cuma takdir dah baca. Nah, ini yang disebut dengan ala qadarihi, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi dibaca sebab kapanlah terjadi. Makanya Nabi ngajari kita baca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, uang yang kenal dengan Allah itu karena memang belajar gawe itu ada ilmunya. Ada caranya. Mohon maaf, Bapak bacaan dandan di mobil. Bisa jadi memang dulu STM atau insinyur otomotif. Kalau tidak paling lah asimilatif. Nyingoi kawan di bengkel. Nah, lama-lama bacaan dandan di dewe. Uji wong otodidak aku nih. Tak kate otodidak itu tetap baik nyingok gawean wong ditiru. Dicoba-coba pas. Akhirnya bertanya nyingok sana nyingok sini, gawe itu ada ilmunya kan. Nah, kita ini yang jadi problem kalau untuk urusan dunia gancang. Ya, Pak. Anak kita. Sama Pak, aku juga anak lalapan jadi tahu. Giliran anak bahasa Inggris. Bejo je kita mak mano nyari duitnya, yang penting anak kita baca nyos. Nanti baca bahasa Inggris. Nak 1 juta, nak 3 juta laju je kita. English first itu Masya Allah. 1,5 juta itu sepaket. Ngentak guru ngaji no, datang ke rumah kita, anak kita diajarinya. Nyegak pula anak kita tuh. Bukan gurunya yang nyegak, anak kita nyegak gurunya. Kau ni jadi guru, cak buyan-buyan aja. Gurunya dibuyan-buyan. Ya Pak. Apa ndak galak ngaji, dia ngamuk. Kapan dimarahi gurunya, dia marah. Guru undangan ngaji ke rumah. Kendak anaknya baik. Yang bapaknya tadi ngomong, Pak Ustaz jangan keras-keras sih sama anak tuh, pelan-pelan be jinyo kamu kalau kami bayar juga jin. Dia ukurnya guru tuh dengan duit. Dia ukurnya guru dengan duit. Kamu tuh kami bayar pula jin. Kapan tahu bayarannya? 100.000 baik sebulan. Aja gitu. Alangkah niayo kamu. Untuk urusan akhirat cemekean, ketabasa. Giliran urusan dunia selajuan. Nah, inilah kita manusia. Innal insan khuliqan halu'ah. Manusia itu memang mah itu Tuhan. Ya. Kapan urusan akhirat nandak dia. Giliran urusan dunia laju. Nah, mudah-mudahan. Ya. Kalau kita nak kenal dengan Tuhan, tidak ada payah rupanya itu. Tidak pula nak nyari ke gunung, tidak pula nak nyari ke batu, ke gua, nak bertapo, atau nak ke sungai. Ini Sungai Musi nak bertapo 8 tahun. Jadi hantu banyu. Bukan kenal Tuhan, jadi hantu banyu. Ternyata, ini aku kebetulan lagi nulis buku, ya, Ma'rifatul Haq, Tajaliyat Ilahi dalam Pesona Duniawi. Jadi, dalam bab pertama, ceritanya, kalau nak kenal Tuhan itu, kenallah diri dewek baik. Tidak payah-payah. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenal Tuhan. Tidak payah rupanya, Pak. Tidak usah nyingok tetangga. Ya tak, Pak? Mana ceritanya? Baca berkedip, Pak. Mana cerita baca berkedip tu? Nanya gitu. Mana baca berkedip tu? Pikirlah, apa kena makan kerupuk, apa kena makan pempek, apa kena makan martabak, makom atau dibaca berkedip. Aku ngomong, ada suara A, I, U, E, O. Tambah huruf mati. Bapak-bapak, ibu-ibu baca ngerti. Siapa yang keluar ke suara ni siapa? Yang pacak denger ke siapa? Yang pacak ngerti huruf ni siapa? Bahasa Palembang lain, bahasa Komering lain, bahasa Sekayu lain, bahasa Pagararam lain, tambah lagi bahasa Papua, bahasa Jawa, bahasa macam-macam. Masih terti itulah gitu. Gitu manggut-manggut. Siapa nih yang maham ke suara ini? Yang pacak ngeluar ke suara ini siapa? Aduh yai gitu ngajari. Kati, yai lah mati gitu. Kita lahir yai lah mati. Baca. Ubah gitu ngajari. Tidak juga. Mak gitu ayal netek gitu. Tak ada dia ngajari ngomong tidak. Siapa yang keluar ke omongan ini? Siapa? Allah Ta'ala. Innallaha yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia Allah yang membentuk kamu dalam rahim ibumu semau-maunya dia.
Ada cetukan pagi ini, ada cetukan. Ayo, nyetuklah dulu, tak apa. Sambil nyetuk ya, dah ngopi santai. Cetukan. Bahasa bingen cetukan tak. Masya Allah. Jadi kenali diri dewek. Contoh, Pak, tangan nih yang gerak ke siapa? Punya kita, punya siapa yang geraknya? Mun kita yang punya, dak kate wong stroke. Dak kate. Punya kita gerak nih. Dak ada baca kita nak stroke. Ya Pak, punya kita. Punya kita nian, gerak nih mana baca Tuhan nak ngerampasnya. Hak kita nian. Ngapa nak ada stroke itu? Karena bukan punya kita gawe itu. Uji Tuhan stroke. Nah, baca kita nak marah-marah, nah baca. Ayo Tuhan, ngapo kau ni nyetir? Dah baca uji Tuhan punya aku. Punya aku. Jadi kapan kita bergerak? Allahu Akbar. Rasalah bahwa gerak ini karunia Allah Ta'ala. Inna a'tayna kal kausar. Nikmat Allah. Maka bersyukur. Cak ngopi no pagi-pagi. Sot. Alang kelemaknya ngopi no. Terjingot. Ampera no. Yang ngasuh kelemak di lidah itu siapa? Allah Ta'ala. Maka kapan apa baik yang kita cantol ke dengan Allah Ta'ala, nyambung gitu dengan yang menjadi ke kita. Nah tadi yang dibaca kok ada yang meninggal dunia 64 tahun. Selesai kali kawan tuh. Ketik lagi berapa? Ya Pak. Njuk makan sekilo. Masak ke beras ketan, bila perlu panggang ke ayam, goreng ke iwak kakap, ngal balu segala macam. Bejal ke di mulutnya. Hidup tak? Tak ada hidup, mati dulu lah. Habis kontraknya. Besok giliran kita. Jangan ketawa-ketawa. Itu besok itu. Besok jadi kamu duluan, aku belakangan. Tak apa, ngalah Pak ya aku itu. Iya. Jangan kita nih kadang-kadang lalai, pecahlah hebat dewe. Sembayang kita nih, lo madu apa-apanya, ngaji kita nih, lo madu apa-apanya, bakti kita dengan wong tua, lo madu apa-apanya. Ya Pak, bersedekah kita nih, lo madu apa-apanya, dengan tetangga, masih belago. Yai sama nyai, bebala. 60 tahun, 65, bebala, cemburu nyainya. Kau nih galak nian, sikok bagi dua. Cemburu dia. Iya. Nyai lah tua, kata lagi nafsu. Uji kau kata nafsu. Nah, ini galak nian, bebala. 60 tahun. Bukan nak ngejo nak mati apa yai amalan kita ni tahajud dak kalu, duha dak, ngaji dak, zikir dak, melok pengajian dak, cawisan dak. Kalau kakek mati ngantu. Ya Pak. Cium-cium bau kulit tu. Kalau lah bau tanah pula gitu. Sadar. Pokoknya aku naik mobil ya Allah ya Rabbana, aku niat ke berjalan ini memang lillahi ta'ala. Kalau na'udzubillah min dzalik terjadi sesuatu, mudah-mudahan kita wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Karena niat kita nyari ridho Allah Ta'ala. Nah itu baik, tidak payah Pak. Kenal Tuhan itu tidak payah. Dalam diri kita baik. Oh iya nian. Masya Allah. Mato nih nah. Baca tawa, mano putih, mano hitam, mano biru, mano hijau, mano 100, mano 200. Siapa yang baca nyato kembeda ke warna ini siapa? Ada dalam amigdala otak kita itu kortek. Ya, kalau dalam ilmu kedokteran. Siapa pula yang buat kortek itu? Siapa pula yang buat otak kita didesain dengan miliaran saraf yang mampu membaca, mendeteksi berbagai sumber-sumber yang dilihat oleh mata sebagai kamera ini? Siapa? Ada malaikat datang ke perut mak gitu, matok-matok pakai pahat. Ada. Hari ini ngawak tang, besok ngawak obeng, besok ngawak pacul. Hati. Tuhan lah desain dengan sesempurna-sempurna mungkin struktur chemical kita, baik rohani maupun jasmani. Tujuannya untuk apa? Supaya jasad ini tunduk dengan Allah Ta'ala, supaya ruhani ini menyatakan la ilaha. Itu Bapak hidup nih. Bapak-bapak ini kan senior dari aku. Senior. Ya aku baru sekitar 50-an lah. Bapak-bapak kan ada yang 60, ada yang 70 kan. Masya Allah. Senior namanya.
Pengalaman dari dulu nyari duit sampai main nyari, main itulah, ada kati juga lebih, ada kati kurang. Jatahnya anak sekolah kadang ada, kadang kati. Jatahnya rumah beli belanja, kadang ada, kadang kati. Puluhan tahun kita hidup, begawe lah, jadi kepala dinas lah, jadi kasih lah, jadi kabit lah, jadi apa. Itulah ceritanya. Aku berkawan dengan gubernur. Ini salah satu yang nunjuk komentar ini kan Gubernur Isranur. Gubernur Kalimantan Timur itu bapak angkat kita. CS-nya kita. Kamu jigit duitnya banyak triliunan, jigit tidak pening-pening juga. Apa aduh sakit kepala. Apa jigit? Ya urusan duit tidak katik masalah, urusan budak. Urusan bini yang sakit, urusan macam-macam, urusan ipar, urusan ini, urusan anu. Dah katik manusia nih. Pak Herman dulu, kenal baik aku dengan dia, gubernur kita. Sama wae, pening juga kepala dia. Coba aman bapak tak percaya, ketemu dia minta duit, tak dinjok ya katik duit aku je. Acik duit aku je. Acik duit. Pening kepala dia tu. Ngejo ke 2024 nak maju lagi, tambah lagi. Pening kepala. Galak dia. Yang lama belum datang, yang barulah nunggu. Nah itu gawe itu. Jadi itulah hidup. Jadi tak usah dirisau ke urusan ado dak kati. Itu biasa wae hidup ini. Hari ini ado, besok dak kati. Besok kati, besok lusunya ado. Biasa wae. Jangan pula pening oleh gawe-gawe yang cek itu. Yang perlu kita takut itu kapan mati kita tak baca ngucap la ilaha, tidak balik dengan Tuhan. Kita ini perlu balik karena hidup di dunia ini sebentar baik. Wah tadi 64 tahun baik, selesai sudah urusannya. Ada yang tak nyampe 60 tahun meninggal. Ada yang sampai 100 tahun lo mati-mati. Aku pernah diundang uang di PT Pusri itu dulu. Pak Ustadz tolong doa ke mak kami ini. Ngapalah 3 bulan gue rumah sakit nih. Kupikir minta doa ke sembuh. Minta doa ke mati. Kasihan Pak Ustadz, kami anak-anaknya nilai ikhlas kalau tak tega kami. Masya Allah aja gitu. Ayo, angkat kita. Doa gitu tak panjang. Allahumma ya Allah berikan yang terbaik menurutmu. Nak baca gitu ngukurnya. Kapan kita balik? Terdengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Uji gitu emaknya yang mati bukan. Anaknya tadi yang mati dulu. Nunggu je gitu. Mungkin tak Tuhan ni kan. Yang nunggu emaknya sakit. Emaknya tak mati-mati. Anaknya meninggal. Meninggal itu. Terus iyo. Iza ja'ajaluhum. La yastakhiruna sa'ah. Wa la yastaqdimun. Kapan ajalah datang. Tak baca mundur. Tak baca maju. Tak baca berasan. Tak baca berasan. Nah gawe itu juga. Nak dikenali dengan kebiasaan. Tak baca. Kaget diapali be Ustaz la ilaha illallah tu tak panjang hidak. Diapali bae kayak pagak-pagak mati. Ya Allah, ada nyai no. Daerah 24 sana. Lah 90, kapan kita datang? Assalamualaikum. Mana duit? Katik-katik ingat lain cuma duit tu lah. Mana duit? Dah katik ingat. Ngapa mak itu? Making habit uji wong barat sana. Membangun kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Men mulutnya biasa nyenyes itulah. Men biasa zikir, nyai itu nah. Ada barang nyampak, lontang di dapur sana. Men biasa nyebut barang setua itu kon. Nah kau, bahaya. Tapi kapan astagfirullahaladzim, innalillah, Allahumma sholli ala sayyidina. Lah biasa gawe itu. Allah bisa karena biasa. Jadi nak dibiasa ke gawe baik itu. Berzikir nak dibiasa ke. Makanya ada nama istilahnya khalwat atau uzlah. Malam hari itu nak habis sembahyang tahajud kira-kira jam 3. Habis berdoa ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ajar hati kita tuh zikir. Lidah ini naik ke pucuk. Lipat. Supaya karena mulutnya banyak dustanya. Makanya di hari kiamat itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Jadi mulut dikunci oleh Tuhan, tangan sama mulut, kaki yang bersaksi. Ngapa? Karena mulutnya tukang dusta. Nyenyes. Nyenyes. Asal ngomong asbun. Ayo. Kaget kapan tanah ini laku Ustadz, doa gue Ustadz, aman be 2,5% untuk Ustadz. Amin, doa Ustadz, iya, ya Allah tolong, bang jadi tanah tuh, katik kabar.
Setahun ketemu, Pak Haji mana kabar tanah tuh? Nah, habis duit Ustadz aja. Kasih lagi 2,5% tuh. Mulut. Biasa itu mulut, biasa. Mulut, biasa itu. Pak Ustadz, agak kumah kau awal bulan ya. Mbak adolah jatah. Ustadz lah, bagap ngomong sama bini jadi alhamdulillah Pak Haji tuh nak ngejuk gitu duit aja gitu. Berapun yang kak adolah aja. Kapan sampai rumah Pak Haji, mak mana segitu? Anu Ustadz minta maaf nian. Yo, bulan ini lompat cak kalau kayak bulan depan. Nu aja gitu. Nasib mulut, dapat cak disalahkan. Memang nian mulut. Makanya dikunci oleh Tuhan di hari kiamat. Ya. Nah, jadi lidah dinaik ke pucuk, mata ini pandang ke dua jari di bawah susu kiri. Dua jari di bawah susu kiri itu namanya latiful khafi. Latifus siri, tempat bersembunyinya rahasia ketuhanan dan di situ bersarangnya setan. Dua jari di bawah susu kiri. Jangan nyengok betino kamu tuh. Ya. Ada dalam batin ya, ada latifus siri, jantung. Ya. Jantung, latifus siri namanya. Tempat bersarangnya rahasia ketuhanan dan bersarangnya setan. Disitulah muncul keangkuhan, disitulah muncul kesombongan, disitulah muncul cak yoyonian. Ya, cak ketakoan, cemekean, macam-macam di situlah. Latiful khafi. Maka dihajar syahwat yang ada di latifus siri itu dengan kalimat Allah, 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 Allah. Jadi mandang mata tuh, dari Allah. Tahan napas. Jadi ini rahasia, Pak. Ya, aku ini kan S1, S2-nya psikologi. Ya. Tidak ada juga Ustadz Nian gitu nih, saya cawai Ustadz ini tidak. Iya. Jadi para ahli neurologi dunia di abad ke-20 ini, 21 ini menemukan satu fakta unik bahwa ternyata bukan otak yang berpikir tapi jantung. Dan itu mengambil dari ayat Quran. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Quran itu yang ngomong. Ya. Ini ayat yang jelasnya begini. Lahum uzunun la yasma'una biha. Ya, lahum ayunun la yabsaruna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya telinga tapi tidak dengar. Mereka punya mata tapi tidak nyengok. Mereka punya hati tapi tidak berpikir. Ulaika kan kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang bahkan lebih sesat lagi. Nah, jadi para ahli neurologi, ahli saraf otak itu mencari ngapo Quran ngomong hati yang berpikir, bukan otak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sesungguhnya hati mereka tidak berpikir. Qulub. Nah, kolbun itu bukan liver, Pak. Harus dibedakan, Pak ya. Yang disebut kolbun dalam bahasa Arab itu bukan hati, tapi jantung. Aku nggak tahu. Wajib kalau sakit hati megang pinggang, megang dado. Oh sakit hati aku. Lah, hati itu adanya di pinggang bukan di dado. Liver tuh di mana Pak? Liver? Di sini. Liver di mana? Liver. Pinggang. Buah pinggang itu nah, bukan ginjal ya. Liver. Kalau jantung itu dia di dado ini. Jantung di kiri ini, nah jantung, ya, jantung. Ini bukan jantung pisang, jantung. Nah jantung ini pumping blood namanya, pumping blood. Apa pumping blood tuh? Kumpo, yang memompakan darah ke seluruh tubuh kita, baik otak, tangan, kaki. Maka tangan pacak bergerak ini kena ada oksigen yang dibawa oleh darah. Darah itu pacak ada di jari-jari ini karena jantung gitu memompah ke. Makanya kalau dia ngebut kumpo itu namanya hipertensi, darah tinggi. Kapan dia lambat namanya hipotensi, darah rendah. Kapan dia ngebut nian makanya ngentak kepala sakit kepala goyang apa banyak nian jantung tuh mompa ke darahnya. Sementara kebutuhan oksigen di kepala itu tidak sebanyak itu tapi dipompanya terus. Atau uang itu jadi stroke karena darah tinggi, karena terlalu banyak distribusi darah ke tangan. Tangannya jadi ini stroke. Karena mungkin tangan ini lebih aktif atau tidak aktif, sehingga distribusi darah tidak terfungsikan dengan baik. Numpuklah di situ oksigen dan segala nutrisi sehingga membuat dia jadi stroke.
Jadi keseimbangan itu penting. Nah, pumping blood, darah. Makanya kapan wong yang galak serik, apa serik itu? Gampang cerudian dengan tetangga, cerudian. Gampang cerudian. Kepo wong sekarang nih. Ya, tak nak pengen tahu urusan wong bae. Ya. Nak tahu nak wong yang cah ini gampang mati. Gampang stres. Gampang sakit. Jadi ini logikanya. Ini analisa ilmiah, Pak, bukan cerita bukan cerita bujang juara, bukan. Ini cerita ilmiah. Jadi kapan jantung itu kita isi dengan kalimat Allah, 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 Allah. Paten ke itu? Tahan napas, jengok dua jari di bawah susu kiri, itu tempatnya jantung tadi. Tahan napas supaya jantung itu berdegap. Allah, 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 Allah. Latihan ini tidak baca sebentar. Tidak baca sehari dua hari. Kadang lagi resepnya lewat gawe itu. Langsung makrifat dia dengan Tuhan. Tidak ingat siapa-siapa lagi. Pumping blood. Allah, Allah, Allah. Maka seluruh darah kita itu terisi dengan energi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang cleansing blood namanya, membersihkan darah kita dari setan. Inna syaiton yajri min ibni Adam majramadam. Setan itu mengalir melalui pembuluh darah. Maka pada saat jantung kita zikir dengan Allah, 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 dia langsung cleansing, membersihkan seluruh pembuluh darah itu, karena darah itu sudah dialiri oleh energi zikir Allah, 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 Allah. Nah, maka wong yang ahli zikir itu sudah pasti oleh Allah Ta'ala disebut ke Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Kapan kamu rajin berzikir, jantung kamu tenang. Kapan jantung kamu tenang, kamu sehat. Maka jarang wong yang ahli zikir kena penyakit. Jarang. Kenapa? Jantungnya sehat. Nabi lah nyebut, idza sholahat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu, alla wahya qalb. Kapan dia baik, kapan dia buruk, badan kamu rusak. Itulah yang disebut dengan jantung. Nah, obat dari seluruh penyakit jantung itu tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak Tuhan yang ngatur frekuensinya, Pak. Ustadz, aku ini darah rendah, ajak berzikir. Ustadz, aku ini darah tinggi, ajak berzikir. Ustadz, aku ini buntu, bawa berzikir. Ustadz, aku ini lagi bermarahan dengan uang rumah, bawa berzikir. Apa baik kapan dibawa ke Tuhan, selesai kau itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kapan kita balik ke Tuhan, gawe itu selesai. Gawe itu selesai. Cuma jangan bawa ke tetangga. Bini kita diangkutnya. Aku ini dang bebala dengan bini ini. Tungguinnya. Kapan wak ni cerainya? Kapan yang ngesih lama dia sama bini kita? Jangan cerita sama Allah. Ambek wudu, salat 2 rakaat, doa zikir tadi. Nikmat, Pak, serius, ya, nikmat. Dalam Quran tuh disebut ada uang yang tahu kapan dia balik dengan Allah Ta'ala. Aku punya guru Kiai Umar almarhum, ya. Wak Soleh bukan dia. Wak Soleh. Wong Oki, wong Pedamaran. 3 bulan sebelum meninggal, dia lah ngawe kuburan di dusun Lembang sini di 12 Ulu kan. Tinggal dulu. Aku nak ke dusun dulu sih. Ngali dewek kuburan, buat batu nisan dewek, pakai kayu tuh kan, kayu nisan tuh. Lah dinjuk tahu tanggalnya, hari. Pas meninggal 3 bulan setelahnya, harinya sama, jamnya sama, tanggalnya sama. Lah ngomong ke bulu, jangan kubur kagu di Palembang, bawa ke dusun, lagu siap ke tanah. Subhanallah. Nah, uang makrifat tuh itu guru gitu. Guru yang ngajar gitu dulu tentang mana cara kenal dengan Allah Ta'ala. Tahu tempat balik. Bapak pacak balik ke rumah, tahu alamat. Ruh kita tidak tahu alamatnya, nyasar. Makanya ya, ada yang jadi genderuwo, ada yang jadi kuntilanak, ada yang jadi bebek gombel. Tidak tahu tempat balik, bingung. Nganar-nganar di jalan dia. Nakut-nakuti wong, karena tidak tahu tempat balik. Makanya jangan uji wong tuh gitu. Payo kau tuh jangan mati ngantuk ke. Nah,
belajar kenal Allah Ta'ala. Istirja, kapan datang dari Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi balik sama Tuhan juga, jangan balik sama yang lain. Nah itu pentingnya kita kenal Allah Ta'ala. Ayo, itu baik. Mula pecah ngabis ke setengah piring, aku belum nyicip. Iya. Kopi lah 2 gelas gitu belum. Nak ngopi dah lemah. Sudah payah. Goyoi. Alhamdulillah. Masih ada waktu 15 menit sampai jam 6. Amun nak bertanya, mudah kati alhamdulillah. Ya. Kopi. Tukar. Ya, nanya lah. Bawa. Dalam ilmu tasawuf ini Pak, yang anak pahami bahwa mengenal Allah itu tidaklah sulit, benar kata saudara. Dan ilmu tasawuf ini bukan akibat, tapi sebab mengenal yang maha ada. Ya. Dan maksudnya yang mengenal yang maha ada itu. Ya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayun sama basar kalam muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Sifat 20 Allah wujud. Allah itu ada. Tak mungkin sesuatu yang tak kacik menciptakan yang ada. Ya tak? Anak kita ada. Sebab ada bapaknya. Bila kata bapaknya, anak siapa? Hah? Bu, ibu, acak bunting tu ada laki tak? Hah? Apa bengkak dewek kau itu? Ada laki kau itu. Adalah laki. Iya. Ada Ustaz, Bunda Maryam. Maknya Nabi Isa. Isa dewek itu. Tidak kata laki. Jibril niup keru. Perintah ke Tuhan. Ludainya berubah. Hamil. Sama ini hari banyak pula yang niru-niru Maryam itu kan. Apa kau ni lem kawin lah bunting ni. Oh ini ditiup sama Jibril. Jibril mana je gitu. Mamang sebelah tuh ngaku Jibril. Nah je gitu. Galak nih gawe. Jadi maksudnya yang kenal dengan yang maha ado ini, yang wujud nyata wujudnya ya. Nyata adonyo. Uji Syekh Ibn Athaillah Sakandari Sohibul Hikam itu ngato ke amun kamu terjingok matahari tapi tidak terjingok yang nyipta genyok buto mata kamu. Pak, mun kamu, terjingok betino, tidak terjingok ubaknya, acak kamu kawin. Nak ketemu ubaknya dulu, baru pacak dinikahi. Wali. Itu yang disebut likulli syai'in sababa, segala sesuatu ada asbabiannya. Jadi dah baca nak nganar dewek-dewek. Nyato kok, oh aku nila kenal dengan Tuhan jadi wali setan aja gitu. Kawin nak belajar, duduk sama guru, nak duduk nian di majelis, nak taat nian, ya. Paling tidak ada muzakaro lah. Kalau bahasa kami dulu, ya ibaratnya itu setor Pak, nyetor pemahaman. Jangan nganar-nganar dewek. Nah maka di buku ini insya Allah lengkap, komplit. Ada kadang-kadang muncul syahwat kesaktian. Wong pikir jadi wali itu sakti. Wong pikir, kacak berjalan pucuk banyu. Kan cerita Kiai Merogan dulu kan? Kiai Merogan dulu kapan nunjuk kelapa mesti ada iwak aja. Setiap banyu mesti ada iwak. Ya.
Maka Belanda nanyo, banyu kelapa aja nyo, buka aja nyo, ada iwak seluang. Makanya terkenal Kiai Merogan dulu wali. Nah, ngentak begitu denger cerita saya itu, pengen pula jadi wali, ngayal-ngayal nak jadi sakti. Timbul ngotak-ngotak wong. Nah itu repot jadinya kan. Ngotak-ngotak wong. Jadi tipu muslihat. Hati-hati. Yang namanya wali Tuhan itu bukan sakti. Wali Tuhan itu rasa dia dak galak pisah dengan Allah Ta'ala setiap saat, setiap waktu. Nah, ada ilmunya, kenal Allah tuh ada ilmunya. Karena Nabi ngajar ke. Nabi Muhammad tuh ngajar ke ilmu ma'rifatullah. Sekarang aku tanya. Ketika malaikat Jibril datang nemui Nabi Muhammad. Bertanya, ma huwal iman ya Muhammad? Dijawab, amantu billah wa rasuli bla bla, rukun iman. Ya, ma huwal Islam ya Muhammad? Apa itu Islam? Antasyhadu Allah, sampai rukun Islam. Nah, ada sikok yang tidak kita pelajari. Ma huwal ihsan ya Muhammad? Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini namanya rukun ihsan. Kita belajar rukun iman, rukun Islam, tapi rukun ihsan tidak belajar. Makanya hati kita sembahyang nganar-nganar, Allahu Akbar, mulut bunyi Allahu Akbar, hati terpikir utang, terpikir ini, terpikiran, lari-lari. Tidak kamu bayar, aku juga sama. Sama. Nah, ilmu inilah yang ngajar ke kita mak manonya cara balik kepada saat kita teringat sesuatu, balik ke dengan Allah Ta'ala. Dalam kitab Ad-Durrun Nafis, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari itu nyebut ke syuhudul kasro fil wahda, syuhudul wahda fil kasro. Melihat yang satu pada yang banyak, melihat yang banyak pada yang satu. Artinya pandangan kita tuh musyahadah tetap kepada Allah Ta'ala. Kalau kata Sayyidina Ali, ra'aitullah qabla ra'aitu kulla syai', aku melihat Allah sebelum aku melihat segala sesuatu. Sederhana. Bapak makan ketan. Contoh, makan ketan. Misal. Nah, kapan kita makan ketan? Kata Sayyidina Ali, ra'aitullah qabla ra'aitu kulla syai'. Aku melihat Allah sebelum melihat segala sesuatu, maka yang kita pandang Allahur Razzaq. Yang ngenjuk rezeki bukan ketannya. Makanya barang sekecil apapun kapan dia datang dari Tuhan, mulia kalah. Robiatul Adawiyah itu pernah nyampak dari tanggo. Dia ngucap alhamdulillah ala kulli ni'am. Segala puji bagi Allah yang nunjuk nikmat. Kawannya nanya, kau tuh nyampak. Berdarah luko. Ngapa pacak bersyukur? Apa yang datang dari Tuhan, nikmat bagi aku. Masya Allah. Ada di sini, kapan datang sakit? Alhamdulillah ya Allah, sakit nikmatnya. Butuhan. Butuhan. Jangan kesakit. Makan tak lemak, benguyok. Siapa yang buat kopi tadi? Cak dah kati gula. Pahitnya nih. Ya cacam macam gitu. Lah dinjuk uang gratis, protes. Melidah. Sokongan lidah. Bunyi banyak. Alang kecemekek aja cuma ketan baju. Waduh apa itu je. Banyak rasan. Awak lah dinjuk gratis. Banyak rasan. Nah itu tadi. Ra'aitullah qabla ra'aitu kulla syai'. Aku mandang Tuhan sebelum mandang segala sesuatu. Misal, ada perbuatan bini yang tidak kita senangi. Ada, namanya betino kan? Betino, apalagi betino main ini hari. Menyai-nyai ini tidak ada lah insya Allah. Tidak ada beda sama wae betino juga maksudnya. Nah, kapan tidak senang? Jangan nyingok betinonya, Pak. Nyingok yang nitip ke dia sama kita. Allah Ta'ala mengamanah ke dia jadi istri kita. Memang nak kita jago nian. Ada yang kurang, memanglah itu barangnya. Ada yang lebih, itulah yang nak kita syukuri. Jadi dakati hati kita purik. Tahu purik tak? Mau tidak tahu purik berhenti jadi yang melembang. Ya, korek. Kacau. Tak ada purik hati kita. Tak uji alang kesabar kau ni. Pak ngadepi bini model mah ini. Bukan aku yang sabar uji kita.
Tuhan memang nitip ke dia sama aku. Ku tunggu kapan matinya lu mati-mati ini. Iya. Sabar. Jadi mandang Tuhan tuh jadi sabar. Nah ini yang lemaknya. Kalau hatinya lah nyambung dengan Tuhan tuh hidup ini pecah penesan, ya memang Tuhan ngatur kok. Innamad dunya lahwun wa la'ibun. Dunia ini tempat bersendah gurau. Jadi dah ada nak serius nian, Pak. Mikir ke presiden siapa ni 2024 ni. Wah, Anies Baswedan. Talak kalah. Jadi itulah kawan. Iya. Pilih tak dipilih kapan uji Tuhan jadi. Iya. Cak kamu dulu dah senang sama Jokowi. Jadi itulah 2 periode pula. Baca nak ngagang kendak Tuhan tu dah baca. Iya, dah baca gawe. Kendak Tuhan nian. Sama 2024 ni kaget kendak Tuhan juga yang terjadi itu. Siapa nian belum tahu gitu Jadi kamu dah usah nak berbala gara-gara itu. Iya. Dah usah berbala. Cak ketatuan pula nak ngeramal. Dia ini bakal sama ini. Dapat duit tidak? Dapat duit tidak dengan kawan belagu. Laju bermusuhan, berboesan. Kau ni galak nian, kau ni milih-milih dia, aku dah milih. Dia ke bang? Takdir Tuhan yang jadi itu, bukan kehendak kita. Qulillahumma malikal mulki tutil kaman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Tuhan ngangkat yang dia kehendaki, Tuhan nyampak ke dia yang dia kehendaki. Jadi tidak usah pening gitu, Pak. Tidak usah pening, dibayar uang, kecuali dibayar tak apa-apa. Iya. Kecuali dibayar, ada duitnya. Negatif duit, ngapain? Jadi hawa baik. Ya. Ayo lanjut. Nah itu ya. Ikut lagi. Ada tanya, jadilah. Oh, ya, wasilah namanya tawasul itu tidak syirik. Bapak tahu misalkan Haji Mamat itu dekat dengan gubernur, parak nian berkawan akrab. Kita masjid nak bangun dengan gubernur kita pecah payah nian ketemu. Kapan datang dewek nyangkut di protokol, nyangkut lagi dak katik kabar katik berita kan tak ke kita jenguk Haji Mamat ni kapan dia nelpon gubernur datang kopi, kapan ketemu ini datang situ. Akhirnya kita ngancap ke rumah Haji Mamat. Ji, minta tolong nih Ji sampai ke proposal masjid ni kami nak bangun dengan gubernur tu. Ai gampang taruh di sini Ji. Beres, baliklah kau. 3 bulan kemudian datang bantuan tu. Alhamdulillah di-ACC sama gubernur 1 miliar. Berkat Haji Mamat. Syirik tak itu kami? Syirik tak maksudnya? Nah, itu baik. Tak boleh nak sebut ke dalil ini dalil itu pening kepala ke? Itu tawasul. Kita tidak minta dengan Haji Mamat, kita minta dengan gubernur. Cuma dia parah. Itu ni doanya. Ayo ucap-ucap doa gitu ni. Tekok ngamin ke doa, ustaz lah doa serius. Allahumma ya Allah, kita ngamin ke setengah mati. Amin. Ucap nanda yang ngucap ke amin bener itu. Doa tidak ngamin ke bae. Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang bilang tidak bernafsu dia ngamin. Mana ada ceritanya? Mana nak kabul doa model mak itu? Tak kata hasrat, tak kata rirah, tak kata mujahadahnya. Nah, maka kita datang ke dengan wong yang biasa berdoa. Ayo Pak Kiai, doa ke dulu Pak Kiai. Mudah-mudahan tanah kami ini laku, mudah-mudahan rumah ini, mudah dapat jodoh anak kami ini segala macam. Kayaknya baca doa ya Allah Bismillah, ya baca Yasin, surat Al-Mulk, macam-macam diamalkan tadi kan. Kabul hajat kita tadi. Kenapa? Yang minta ini memang wong parak dengan Allah Ta'ala. Jadi dia, Pak Haji datang ke aku, bukan dia syirik dengan aku.
minta tolong nyampe ke hajat dengan Tuhan. Kalau nyampe ke dewek ini tidak nyampe. Hah? Kau ni siapa je Tuhan? Kenal tidak aku? Baliklah. Entah ke ada walinya yang datang. Nah, Kiai Morogan itu wali. Dan wali itu disebut ke dalam Al-Quran. Bal ahya'u inda rabbihim summa yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki. Berarti hidup. Para wali-wali itu diyakini oleh para ahli-ahli tasawuf kalau meninggal justru hidup yang sebenarnya. Ibarat burung lepas dari sangkar, ya. Jasad ini kan sangkar ruh, Pak. Ketika meninggal, lepaslah ruh ini, maka dia bisa kemana-mana. Cuma sikok. Yang tidak boleh itu ini. Yang tidak boleh. Payo, apa yang punya kuburan, aku minta nomor togel sekian. Nah, minta dengan dia itu tidak boleh memang. Minta dengan Allah. Biasanya, kapan wong yang suka ziarah, itu tidak pernah minta kuburan. Aku ini tukang ziarah, Pak. Ziarah kemana-mana. Sebelum ke sini aku kemarin ziarah ke Sunan Kudus, kadang ke Sunan Ampel, kemana. Tidak pernah kami minta, wahai Sunan Ampel, kami minta kayo kate. Berusaha kau itu, iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Kapan minta sembahyang dengan Allah, minta dengan Allah Ta'ala. Jangan minta dengan sesuatu selain Allah. Tapi doa kita tidak mah itu. Wong tidak jerti. Ya Allah, kau pernah ngenjuk dia kemuliaan. Kau pernah memberi dia kejayaan. Njuk aku juga ya Allah, sebagaimana yang telah engkau beri dengan dia. Itu doa kita kalau di sana. Ya Allah, engkau telah mengangkat dia jadi hambamu yang soleh. Maka angkatlah derajatku menjadi orang yang soleh. Sebagaimana telah engkau angkat kekasihmu ini. Jadi saksi baik kawan sebelah tuh. Untuk minta kita dengan Allah. Ya. Nah kalau kita minta, Payo Mbah, aku nak numpang kencing. Nah itu jangan ke Kiai Morogan, tekok bawa batang kalau syirik kau itu. Nyai anak cucung nak lewat jangan diganggu. Kelapuk tempeleng uang dari belakang tuh. Kalaknya. Nah, itu syirik namanya. Ya. Syirik. Ya. Jadi hati-hati gawe itu, jangan galak gampang ngapir ke uang, nyala ke uang, kita tak tahu mentang-mentang kamu nih minta ke kuburan. Buyan minta ke kuburan tuh. Buyan minta ke Allah. Melalui barokah ziarah ke makam wali-wali Allah. Hukum kekekalan energi MC kuadrat. M sama dengan C kuadrat yang dibuat oleh Albert Einstein. Namanya hukum kekekalan energi. Bentuk boleh berubah, energi tetap sama, kata Einstein. Maka muncullah atom itu atau nuklir itu. Kita percaya hukum kekekalan energi. Bentuk bisa berubah tapi energinya tetap. Uang soleh, masuk hidupnya, nyenang ke uang. Pak Haji itu ya Allah baik nian, soleh nian, takwa nian, ibadah. Meninggal, kuburannya diziarahi wong. Ada energi kebaikan dia yang masih pacak dirasuk oleh wong. Entah kepreman, mati. Itu nak lewat dalu-dalu. Jikawan jangan lewat situ kau. Kalau kaget dipalak oleh hantu tuh nanya. Iya. Mati aja benyusaha apalagi hidupnya. Nah itu. Ada energi negatif. Terakhir, sederhana. Kapan Pak Haji dikatoi wong kau ni buyan? Yang ngomong itu kan mulut. Kalimatnya buyan. Yang dengar kuping. Yang nyesek hati gitu. Ngapa jo? Efek dari ucapan negatif. Kapan ada wong ngomong, Masya Allah Pak Haji ini baik nih anu. Ganteng belaga, galak ngenjuk duit. Kau ini jangan galak muji-muji mah itu, kayak besar hati aku. Padahal saatnya sudah hatinya kan. Senang kita. Sama wong rumah, bini kita. Mama nih, walau lah tua tapi cantik nian. Kau nih galak nian. Senang hati dia. Coba katoi. Jadi betina buyan nian kau ini 60 tahun, 30 tahun kawin buat kopi beda baca, bengak nian kau nih. Lolonian kan. Sakit dia langsung. Kalimat yang keluar. Artinya kalimat negatif, pengaruhnya akan negatif.
kalimat positif, pengaruhnya akan positif. Ya. Nah, hidup itu sama. Kalau hati kita sudah diisi dengan zikrullah, Allah, 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 maka insya Allah hal itu akan menyampaikan kehidupan kita pada kebaikan-kebaikan yang abadi, dunia hingga akhirat. Nah itu baik, mudah-mudahan ada manfaat silaturahim pagi ini. Jangan pula kamu marah kalau waktu ini agak lewat dikit, biasa 5:30 lah balik. Ya. Hah? Langsung doa. Tadi lah sudah baik doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabas sihah wa abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal ridha wa abwabal jannah. Allahumma antal khairul warisin ya ghaniyal mughni aghnina bihalalikan haramika aman siwak. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi yahdurun. Allahumma aftah lana futual arifin wa hifdzul mursalin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah wa bihidayatika ya hadiyan nuri rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ilahana anta maqasidana ya latif ya khabir ultuf bina fimman nazal innaka latif lam tazal ultuf bina wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau Bapak Ibu nak pengen apa buku ini kaget minta sama nomornya ke Ustadz Azmi. Pesan, bisa pesan sama Ustadz Azmi. Ustadz Azmi. Hah? Lah kaget sama dia be. Yang jelas tidak sampai nyual gumaidah ini. Aman lah itu. Ya aman lah itu.